Halo adik-adik, teman-teman sekalian. Jumpa lagi pada video saya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai teori relativitas Einstein dengan topik transformasi komponen vektor. Baik adik-adik, kita langsung saja membahas mengenai transformasi komponen vektor. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam suatu sistem koordinat, maka setiap koordinat itu kita tuliskan dengan notasi xi gitu, atau xmu, satu dengan huruf Latin, satu dengan huruf Yunani, yang mana keduanya ini menyatakan koordinat gitu ya, koordinat, dan bisa juga nanti ini sebagai komponen vektor gitu ya. Nah, adapun saya ingatkan lagi bahwa kalau simbolnya itu berupa menggunakan huruf Yunani, maka itu berada di ruang waktu, tinjauannya adalah tinjauan ruang waktu 4 dimensi. Sedangkan kalau huruf Latin menggunakan indeks huruf Latin, itu berarti tinjauannya di ruang spasial atau 3 dimensi. Nah, dalam suatu sistem koordinat, maka kita mengenal ada namanya transformasi, bahwa suatu vektor A itu dapat direpresentasikan dalam suatu koordinat. Misalnya dalam sistem koordinat Kartesian, maka ini tuliskan dengan AX EX tambah AY EY ditambah AZ EZ gitu ya. Bisa seperti itu, atau juga bisa direpresentasikan dalam sistem koordinat permukaan bola, misalnya adalah AR ER gitu ya, tambah A V EV plus A theta E theta begitu. Dan sejatinya bahwa ini hanyalah sebuah, baik dalam sistem koordinat Kartesian maupun sistem koordinat permukaan bola, hanyalah sebuah wakilan atau bentangan komponen-komponen vektor dari vektor A, dan tidak mengubah vektor A itu sendiri ya. Artinya jika ada dalam suatu sistem koordinat, misalnya XY gitu ya, ada vektor A, maka vektor A ini dapat dinyatakan dalam komponennya, misalnya ini adalah X, ini adalah Y gitu, maka X dengan basisnya EX plus Y EY gitu. Atau bisa juga kalau dalam sistem koordinat polar, maka ini panjangnya R, sudutnya theta, maka ini adalah R ER plus theta E theta gitu ya. Bukan gitu ya, R, atau saya tuliskan saja dengan komponen pada R dan komponen pada tetanya seperti itu. Nah, artinya ini hanyalah sebuah bentangan komponen vektor melalui suatu sistem koordinat. Artinya bahwa A itu dapat dituliskan dalam berbagai macam sistem koordinat. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ketika suatu vektor A itu dinyatakan dengan koordinat Kartesian gitu ya, misalnya XY. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah vektor A ini dalam koordinat polar begitu. Nah, bagaimana gitu kan? Berarti di sini harus ada sesuatu yang disebut sebagai mungkin saya tuliskan aja sebagai R, yaitu apa? Transformasi begitu. Jadi ada transformasi komponen-komponen vektor A itu dari Kartesian menuju ke koordinat polar gitu.
Artinya ada transformasi dari satu koordinat ke koordinat yang lain. Oke. Nah, koordinat ini saya sering sebut sebagai koordinat lama gitu ya, dan koordinat tempat dia yang dituju, koordinat hasil transformasinya saya sebut sebagai koordinat baru gitu. Nah, artinya jika ada suatu vektor, ada suatu sistem koordinat yang komponennya itu saya bilang memiliki x mu gitu indeksnya, maka ini adalah koordinat yang lama. Koordinat yang barunya saya notasikan dengan x mu aksen. Ini adalah koordinat yang baru begitu. Artinya kemudian nanti akan ada suatu transformasi koordinat dari x mu menuju ke x mu aksen gitu ya. Akan ada suatu transformasi koordinat seperti itu. Oke, jelas ya idenya ya. Nah, sekarang bagaimana bentuk transformasi dari komponen vektor ini gitu ya. Maka kita akan bahas itu. Sejatinya adik-adik, jadi kalau ada suatu bentuk transformasi dari suatu sistem koordinat ke koordinat yang lain, jadi dari koordinat lama ke koordinat baru, maka misalnya x mu aksen tadi adalah koordinat baru, maka dia akan mengandung komponen x1 aksen gitu kan, ada x2 aksen, ada x3 aksen, dan seterusnya sampai xn sampai x mu aksen gitu. Maka ini sejatinya juga merupakan fungsi dari koordinat lama x2, x3, dan seterusnya x mu gitu. Begitu pula dengan x2, dia adalah sebagai fungsi x1, x2, x3, dan seterusnya. Begitu pula ini. Nah, begitu pula ya. Ini ya. x1, x2, x3, x mu gitu. Ya. Jadi setiap koordinat yang baru ini akan mengandung sejumlah koordinat lama. Jadi komponen-komponennya ada sejumlah koordinat lama. Contoh saja ya, contoh misalnya transformasi dari polar ke sistem koordinat polar ke kartesian. Maka seperti pada video saya tentang sistem koordinat polar, bentuk transformasi dari x itu adalah r cos theta dan y-nya adalah r sin theta. Begitu bukan? Nah, sekarang perhatikan ini. Perhatikan di sini kita lihat bahwa x itu kan koordinat, misalnya yang ini adalah baru, ini adalah lama gitu. Maka otomatis x itu sebagai koordinat yang baru saya simbolkan dengan x1 aksen, itu mengandung sebagai fungsi apa? Sebagai fungsi r dan theta, yaitu apa? Koordinat pertama dan koordinat kedua. Nah, sedangkan ini y-nya sebagai x2 aksen mengandung juga sebagai fungsi koordinat pertama dan koordinat kedua. Nah, seperti itu. Artinya x-nya mengandung r theta, y-nya juga mengandung r theta. Itu loh maksudnya ini. Jadi koordinat baru yang pertama mengandung sejumlah koordinat lama, begitu pula yang lain gitu ya. Oke, sampai sini jelas? Oh iya, untuk membedakan ini saya sebut F1 aksen, ini adalah F2 aksen, ini F3 aksen, dan ini F mu aksen begitu ya, karena memang nanti bentuk transformasinya akan berbeda. X-nya adalah R cos theta, meskipun masih sama-sama mengandung R theta, tapi dia kosinus, Y-nya ini adalah R sin theta, jadi bentuk fungsinya juga akan berbeda. Nah, untuk menyederhanakan notasi ini, saya akan tuliskan bahwa X1 aksen sebagai fungsi X1, X2, dan seterusnya sampai X mu itu untuk mengganti
F1 aksen X1 X2 dan seterusnya Xmu gitu. Dan begitu pula X2 aksen untuk mengganti F2 aksen, sehingga saya tuliskan bahwa Xmu aksen itu dengan Xmu aksen X1 indeksnya saya masih pakai di atas ya, X1 X2 dan seterusnya sampai Xmu gitu ya. Dan ini saya gunakan notasi tunggal, tetapi ini adalah merepresentasikan semua koordinat yang ada di sistem koordinat yang baru ya. Jadi cukup ditulis sekali, berarti ini adalah merepresentasikan X1 aksen, X2 aksen dan seterusnya. Tuh. Nah, sehingga dalam koordinat polar dapat saya tuliskan contohnya ya. Contohnya dalam koordinat transformasi yang ini tadi, maka X1 aksennya itu dituliskan sebagai X1 aksen sebagai fungsi X1, X2 aksennya sebagai fungsi X2 aksen sebagai fungsi X1, X2 gitu ya. Cara menuliskannya seperti itu, sehingga yang ini lebih simpel jadinya. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan menemukan bagaimana bentuk transformasi komponen vektor dengan menganggap setiap sembarang vektor itu sebagai tangan vektor atau vektor singgung. Jadi setiap vektor dianggap sebagai vektor singgung suatu kurva Xmu tau gitu ya. Jadi kalau ada notasi seperti ini adalah kurva seperti pada video saya tentang vektor singgung gitu ya, vektor dan vektor singgung. Dengan tau ini adalah suatu parameter. Jadi jika ada kurva Xmu gitu ya dengan tau sebagai parameter, jadi nanti setiap komponennya itu bergantung pada parameter tau ya. Contohnya saja kalau kita mengenal kurva terdiri atas komponen di Kartesian ya, komponen X dan Y, yang mana X nya itu sendiri sebagai fungsi T waktu gitu ya, tetapi kita tidak menggunakan T di sini, kita menggunakan parameter umum, jadi kita sebut sebagai tau gitu ya. Nah, kalau setiap vektor itu dianggap sebagai vektor singgung suatu kurva, maka komponen-komponen vektor itu, yaitu vektor singgung itu pada kurva ini itu adalah umum gitu ya, itu adalah turunan Xmu terhadap parameternya. Jadi inilah komponen vektornya, ini adalah komponen vektor singgung gitu ya. Jadi kalau ada kurva gitu, maka vektor singgungnya kan ini. Nah, jadi vektor singgung di sini itu tiada lain dicari dengan yang menyatakan kemiringan dari kurva tersebut, atau dengan kata lain dia adalah turunan dari kurva tersebut di titik tersebut gitu ya. Nah, oke. Kemudian adik-adik, kita ingat bahwa tadi setiap koordinat baru Xmu aksen itu sebagai fungsi Xmu aksen sebagai fungsi Xmu sebagai fungsi X1, X2 dan seterusnya Xmu, begitu kan? Nah, artinya jika saya turunkan dxmu ini terhadap parameter gitu ya, karena ini merupakan kurva gitu, terus komponen vektor singgungnya adalah ini, maka ini otomatis Xmu aksen gitu ya, otomatis turunan Xmu aksen itu sebagai fungsi X1, X2 dan seterusnya Xmu terhadap parameter. Nah, perhatikan bahwa
di sini X mu aksen sebagai fungsi X1, X2 dan seterusnya. Sedangkan X1, X2-nya itu adalah sebagai fungsi parameter. Sehingga di sini penurunannya harus dilakukan dengan cara turunan aturan rantai, begitu ya. Harus dilakukan dengan aturan rantai, sehingga kita dapat tuliskan dengan dx mu aksen d tau-nya itu adalah parsial x mu aksen turunan terhadap komponen vektor yang lama gitu dikali dengan dx mu-nya d tau gitu ya. Jadi ingat sekali lagi, jika x mu aksennya ini sebagai fungsi x mu dan x mu-nya ini sebagai fungsi tau, maka ketika x mu aksennya itu diturunkan terhadap tau, maka otomatis harus berlaku aturan rantai seperti ini. Oke, jelas ya? Bentuk seperti ini itu jika misalnya dalam 2 dimensi ya. Dalam 2D, maka bentuk seperti ini dapat dituliskan, kalau saya uraikan dalam bentuk dibentang saya dalam komponen-komponennya, maka ini akan menjadi dx1 aksen di ininya ya, dx mu aksen dx1 d tau gitu jadi ya, plus dx mu aksen dx2 d tau gitu. Nah, contohnya saja dalam transformasi antara Kartesian dan sistem koordinat polar gitu ya. Misalnya contohnya dx d tau itu akan menjadi dx dr gitu ya, dr d tau plus dx d theta d tau. Nah, seperti itu. Begitu pula dy-nya d tau itu sama dengan dy d tau dy dr d tau plus dy d theta d tau. Nah, kalau misalnya ini saya buatkan dalam bentuk tadi, kalau kita uraikan komponen-komponennya, misalnya yang ini, maka ini tentu saja akan menjadi, karena x-nya tadi adalah r cos theta, maka ini menjadi cos theta dr d tau tambah sin theta r cos theta min r sin turunan cos ya, sin theta d tau. Nah, begitu pula ini y-nya kan r sin theta turunkan terhadap r, maka ini menjadi sin theta dr d tau turunan sin cos, berarti plus r cosinus theta d tau. Nah, seperti itu jadinya ya. Nah, oke, jelas. Kemudian berdasarkan bentuk definisi ini ya, bentuk definisi ini, maka kita bisa ubah bentuk transformasi ini dengan gitu ya, dengan mengganti dx mu d tau-nya itu dengan u mu, kemudian dx mu aksen d tau-nya dengan u mu aksen gitu ya. Sehingga saya bisa tuliskan, atau saya tulis ulang dulu, dx mu aksen d tau itu bisa dituliskan sebagai x mu aksen dx mu d tau. Nah, ini akhirnya bisa dituliskan menjadi u mu aksen sama dengan dx mu aksen dx mu dikali dengan u mu. Nah, inilah bentuk secara umum ya transformasinya, komponen-komponen vektornya gitu. Oke, nah artinya
kalau misalnya ini ini saya ubah dr d tau-nya itu menjadi ur gitu ya, ini menjadi u theta. Jadi dx mu d tau-nya adalah umu, maka yang ini akan menjadi dx d tau itu akan menjadi ux sama dengan gitu ya cos theta ur dikurang r sin theta u theta, sedangkan uy nya itu akan menjadi sin theta ur plus r cos theta u theta. Nah, jadinya bentuknya seperti itu ya. Adik-adik sekalian, suatu bentuk transformasi seperti ini, suatu bentuk transformasi itu disebut linier dan homogen jika setiap koordinat yang baru itu merupakan fungsi kombinasi linier dari sistem koordinat lama gitu. Suatu transformasi dikatakan linier dan homogen jika setiap koordinat baru merupakan kombinasi linier dari koordinat lama. Nah, untuk bentuk transformasi ini memenuhi dari setiap koordinat barunya itu merupakan kombinasi linier dari koordinat lama, sehingga bentuk transformasi ini disebut linier dan homogen. Dan kalau misalnya dibentang dalam n dimensi gitu ya, dalam dimensi n, maka sejatinya ini bisa dibuatkan seperti ini, U1 aksen gitu ya, sama dengan, nah tentu saja itu adalah parsial X1 aksen parsial X1 U1 tambah parsial X1 aksen parsial X2 U2 tambah dan seterusnya hingga parsial X1 aksen parsial Xn UN gitu ya. Begitu pula U2 itu akan menjadi parsial X2 aksen parsial X1 U1 parsial X2 aksen parsial X2 U2 dan seterusnya parsial X2 aksen parsial Xn UN. Begitu pula nanti UN aksen ya, itu akan menjadi parsial Xn aksen parsial X1 U1 parsial Xn aksen parsial X2 U2 tambah dan seterusnya tambah parsial Xn aksen parsial Xn UN gitu ya. Itu di dalam n dimensi, maka nanti bentuk bentangan komponen-komponen transformasinya itu seperti ini gitu ya. Jelas ya? Jadi saya kira bisa pelan-pelan untuk dipikirkan, dan ini saya rasa sangat jelas dan semoga tidak membingungkan gitu ya. Yang penting tahu cara penulisannya dan bagaimana menuliskannya dengan benar gitu. Nah, adik-adik, satu hal konsekuensi yang sangat penting dalam bentuk transformasi seperti ini adalah bahwa setiap koordinat baru dalam transformasi ini mengandung sedikitnya minimal satu koordinat lama ya, satu komponen koordinat lama. Artinya, jika ada satu koordinat lama yang mengandung sedikitnya satu buah komponen, artinya tidak nol, jadi vektor di koordinat lama itu dia tidak nol, yang berarti pula mengandung minimal satu buah komponen, jadi misalnya U1 begitu, maka artinya koordinat baru juga mengandung minimal setidaknya satu koordinat baru, yang berarti bahwa dari bentuk transformasinya itu pasti ada yang tidak nol.
Nah, konsekuensi ini menunjukkan bahwa dalam transformasi linier, dalam bentuk transformasi ini, maka tidak ada vektor yang akan hilang akibat transformasi. Sekali lagi mungkin saya tuliskan, tidak ada vektor yang hilang atau mungkin musnah gitu ya, hilang akibat transformasi gitu ya, atau sebaliknya tidak mungkin memunculkan vektor dari vektor nol atau dari hal yang tidak ada gitu, tidak mungkin memunculkan vektor dari transformasi. Artinya ketika mula-mula tidak ada vektor atau merupakan vektor nol gitu, tiba-tiba muncul akibat transformasi seperti ini gitu ya, muncul suatu vektor yang tidak nol gitu, itu tidak mungkin gitu ya. Itu konsekuensi dari bentuk transformasi ini. Lalu kemudian adik-adik perhatikan yang ini. Jika saya kemudian switch atau tukarkan indeksnya yang mu aksen menjadi mu dan mu menjadi mu aksen, maka saya akan dapatkan bentuk transformasi seperti ini. Maka saya akan dapatkan u mu itu akan menjadi partial x mu, partial x mu aksen, u mu aksen. Nah, akan mendapatkan bentuk transformasi seperti ini. Artinya dari sini kita dapat lihat bahwa artinya sekali kita menentukan suatu koordinat gitu ya sebagai acuan, maka kita selalu bisa mendapatkan suatu transformasi menuju koordinat baru, yang mana mengenai masalah yang mana koordinat lama koordinat baru itu patokannya adalah koordinat mana yang digunakan sebagai acuan, itu sebagai koordinat lama. Kemudian dari koordinat itu kemudian menuju ke koordinat-koordinat yang sistem koordinat yang lain, begitu. Oke, sampai di sini saya rasa jelas ya. Jadi nggak usah bingung. Seperti tadi misalnya koordinat kartesian dengan koordinat polar, gitu, yang mana kita nyatakan koordinat lama dan baru itu saya rasa tidak masalah gitu ya. Nah contoh tadi seperti contoh tadi, maka koordinat yang lama saya anggap polar, koordinat barunya adalah koordinat kartesian, sehingga didapat bentuk seperti ini gitu ya. Oke. Oh iya. Nampaknya untuk yang ini lebih tepatnya saya tuliskan dengan simbol parsial ya. Ini parsial gitu ya. Di aturan kalkulus maka yang seperti ini harus ditulis dalam parsial. Baik, sekarang kita perhatikan yang bagian ini ya, yang bagian transformasinya. Jadi untuk bagian koefisien x mu aksen parsial x mu itu memiliki terdapat dua indeks gitu ya, memiliki dua indeks ada yaitu mu aksen dan mu gitu ya. Jadi ini adalah satu koefisien ya, ini merupakan satu koefisien gitu ya pada koordinat tertentu. Nah, atau satu bilangan sebenarnya yang ini tuh ya. Nah, itu dua indeks gitu kalau dalam penulisan indeksnya, yang mana ini dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks gitu, dapat direpresentasikan dalam matriks. Nah, kemudian ini karena ini adalah sebuah bilangan, maka bilangan-bilangan itu disebut sebagai komponen matriks transformasi, sehingga ini matriks ini disebut sebagai matriks transformasi. Dan bagian parsial x mu aksen parsial x mu nya itu hasilnya adalah sebuah bilangan. Jadi bilangan-bilangan gitu ya, tergantung mu aksennya kan nanti dibentang sejumlah koordinat, sejumlah dimensinya tentu saja. Maka
bilangan-bilangan ini akan menjadi elemen-elemen dari matriks transformasi tersebut. Nah, begitu pula untuk partial X mu aksen. Itu juga dapat direpresentasikan dalam matriks, dan ini adalah suatu koefisien-koefisien atau elemen-elemen yang menjadi elemen dari matriks transformasi tersebut. Namun matriks ini nanti sebutannya adalah matriks transformasi inverse gitu ya. Hati-hati penyebutan, bukan matriks inverse tapi matriks transformasi inverse gitu ya. Yang mana ini saya sebut sebagai transformasi inverse karena yang ini saya sebut sebagai matriks transformasinya. Ini sebagai acuannya gitu ya. Sehingga kalau ini transformasinya maka ini transformasi inverse-nya. Apakah boleh dibalik? Boleh saja gitu ya, boleh saja. Tetapi untuk konsistensi maka kita sebut yang ini sebagai transformasi inverse dan yang ini sebagai matriks transformasi gitu ya. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya masih kita membahas transformasi ini, kita akan coba utak-atik lebih dalam bentuk transformasi inverse-nya seperti ini gitu ya. Saya tuliskan dulu, mungkin saya tuliskan lagi di sini bahwa U mu itu sama dengan partial X mu aksen U mu aksen. Nah, di awal kita tahu bahwa U mu aksen itu sama dengan partial X mu aksen partial X nu U nu gitu ya. Kenapa saya pakai nu? Karena mu nya sudah digunakan. Kalau saya substitusi gitu ya, substitusi, maka saya akan dapatkan bentuk U mu nya itu adalah partial X mu aksen dikali dengan partial X mu aksen partial X nu gitu ya, U nu gitu. Oke, kita dapatkan bentuk yang sangat menarik. Jadi intinya dari koordinat lama gitu ya menuju koordinat baru, kemudian koordinat baru transformasi lagi ditransformasi inverse lagi ke koordinat lama gitu ya. Jadi itu artinya bentuk transformasi seperti ini. Oke. Nah, lalu di sini kita akan coba ngetrik menggunakan definisi dari delta Kronecker. Masih ingat bahwa delta Kronecker, delta mu nu gitu ya, itu tiada lain adalah nilainya bernilai 1 untuk mu sama dengan nu, sedangkan nilainya 0 untuk mu tidak sama dengan nu. Nah, artinya suatu vektor U mu dapat saya tuliskan dengan U nu delta mu nu gitu. Oke, dan ini penulisan yang sangat lumrah karena jika nu ini beda dengan mu, maka ini hasilnya pasti 0. Pasti ini adalah 0, sehingga untuk mu yang beda dengan nu maka komponen-komponen ini akan 0. Sedangkan untuk mu yang sama dengan nu maka nilainya ini adalah 1. Sehingga U mu sejatinya tiada lain adalah sama dengan U nu gitu. Atau dari penulisan ini itu akan sama artinya dengan U mu itu sama dengan U mu gitu. Kenapa? Karena ini nilainya 1 jika mu nya sama dengan nu. Oleh karena itu nu nya saya ganti dengan mu gitu. Oke. Nah, jadi penulisan yang ini dengan ini mu ya, dengan ini sama gitu ya. Jadi itu hanya menggunakan definisi dari delta Kronecker. Nah, apa yang mau saya lihat di sini? Perhatikan. Ini ada U mu dalam delta mu nu U nu gitu ya. Sekarang perhatikan yang ini. Oke, atau mungkin saya akan coba salin ini. Nah, kita akan buat di sini.
perhatikan. Saya akan ganti umunya ini dengan ini ya, sehingga kita akan dapatkan delta mu nu unu gitu kan, itu akan sama dengan partial x mu aksen partial x mu aksen partial x nu unu. Oke. Nah, dari sini akhirnya kita dapatkan definisi gitu ya, bahwa partial x mu aksen partial x mu aksen partial x nu itu sama dengan, perhatikan ini, berarti yang bagian delta nu nya sama dengan semua ini. Berarti kita akan dapatkan ini sama dengan delta mu nu gitu ya. Definisi yang sangat menarik. Oke, jelas sampai di sini. Nah, kesimpulannya bahwa intinya adalah bahwa dalam pembahasan kali ini kita akhirnya mendapatkan suatu bentuk transformasi dari komponen vektor, yaitu seperti ini ya. Jadi u mu aksen sama dengan partial x mu aksen partial x mu unu. Jadi inilah bentuk transformasi dari komponen vektornya, yang nanti ini bentuknya adalah matriks gitu ya. Jadi matriks. Oke, jelas sampai di sini? Ya.